Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengungkapkan bahwa perang melawan Iran telah menghabiskan biaya sebesar 37,5 miliar US dollar atau setara 671,7 triliun rupiah. Pernyataan ini dilontarkan saat rapat dengar pendapat di Parlemen AS. Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in the fifth month of the first year of this war in Iran? Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. And is the current activity, which we've been told about, the exchange of fire back and forth in Iran, an indication that that number is going to go up in the months ahead? Some of that number captures additional O&M, mill pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well. So the new number you've given me is what? $37.5 billion. Pasukan Zionis Israel mengeksekusi kelompok GAF di jalur Gaza, Palestina, pemirsa. Pada pantauan udara Zionis Israel, terlihat sejumlah orang memasukkan senjata api ke sebuah kendaraan mobil. Israel mengklaim persenjataan yang diangkut untuk menyerang pasukan Zionis Israel di wilayah tersebut. Tak lama, Zionis Israel melakukan serangan udara kepada kendaraan yang tengah dikendarai untuk menghilangkan ancaman tersebut. Amerika Serikat menggempur Iran pada hari ke-11 yang menargetkan fasilitas militer Iran. Operasi yang diumumkan oleh CENTCOM, serangan tersebut menyasar hanggar pesawat, gudang drone, fasilitas maritim, serta infrastruktur logistik militer Iran. Menurut CENTCOM, operasi tersebut bertujuan mengurangi kemampuan Iran mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Selain itu, CENTCOM mengklaim Iran telah menyerang 30 kapal dagang yang melintasi jalur pelayaran internasional dalam 3 bulan terakhir. Sistem pertahanan udara Iran di wilayah Teheran, pemirsa, kembali diaktifkan untuk merespons deteksi target musuh seperti drone atau objek yang mencurigai mendekati ibu kota. Aktivasi ini kerap dipicu oleh eskalasi ketegangan regional akibat serangan udara Amerika Serikat. Pasukan Garda Revolusi Iran dalam tahap ke-21 operasi Saikeh, pemirsa, melancarkan serangan besar menggunakan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Iran menargetkan gudang amunisi dan peralatan pusat komando di Amerika Serikat, pemirsa, di Camp Doha yang terletak di bagian barat Kuwait. Camp Doha merupakan salah satu pangkalan militer Amerika yang terbesar dan terpenting di wilayah barat Kuwait. Pangkalan ini berfungsi sebagai pusat dukungan bagi pasukan Amerika di kawasan Asia Barat dan menjadi lokasi penempatan sejumlah besar peralatan militer AS. Dipicu peluru nyasar dan mengancam nyawa, ratusan warga desa Alaslogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berunjuk rasa dengan cara memblokir jalur Pantura. Diduga peluru tersebut berasal dari latihan tempur TNI AL. Ratusan warga desa Alaslogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur memblokir jalur Pantura pada Kamis siang. Warga mulai menutup jalur Pantura yang menghubungkan Surabaya Banyuwangi sambil berorasi.
Akibat penutupan jalur Pantura ini, arus lalu lintas dari dua arah baik Surabaya maupun Banyuwangi lumpuh total. Aksi ratusan warga ini terjadi karena muncul kekhawatiran dan ketakutan adanya latihan tempur yang dilakukan pihak TNI di desanya. Pasalnya, akibat latihan tempur ini, beberapa peluru nyasar sampai ke rumah warga. Mereka meminta latihan tempur segera dihentikan demi keselamatan warga sipil. Ada peluru nyasar lagi ke rumahnya warga. Bahkan tadi hampir mengenai anak kecil. Anak kecil ya. Ini warga dari mana aja ini, Pak? Dari Alas Logo. Rencana teman-teman semuanya 10 desa ini gerakan spontanitas, tidak ada rencana. Cuman kemarin sore ada peluru nyasar, tadi pagi juga ada peluru nyasar yang hampir kena anak yang berusia 2 bulan atau 2 tahun juga. Warga mengancam akan tetap memblokir jalan hingga tuntutannya dipenuhi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi terdakwa kasus ijazah Jokowi Fauzia Tiasuma. Dengan demikian, sidang tidak akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim bersiap. Suasana sidang eksepsi Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa riuh setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan dikabulkannya eksepsi terdakwa, maka sidang Dr. Tifa yang didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-14-13-EOH-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim mengembalikan berkas perkara atas nama Dr. Tifa ke Jaksa Penuntut Umum dan membebankan biaya perkara kepada negara. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan dengan menyusun ulang dakwaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun oleh JPU tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Atas dasar itu, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai Jaksa Penuntut Umum memasukkan 2 pasal yang mengatur delik yang sama, tetapi berasal dari 2 rezim undang-undang yang berbeda sebagai dakwaan alternatif. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsidiar dan dakwaan alternatif kedua subsidiar telah menentukan 2 pasal yang mengatur delik sama persis, hanya saja berada dalam 2 rezim undang-undang berbeda yang terhadapnya berlaku azas-azas sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain azas lex meteor, azas lex posterior derogat legi priori. Menimbang bahwa alternatif yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat menentukan pilihan pasal mana yang akan ia dakwakan untuk perbuatan yang sama dan karenanya akan dipersidangkan.
Menurut Majelis Hakim, penyusunan dakwaan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan keraguan-raguan jaksa penuntut umum dalam menentukan pasal yang tepat untuk didakwakan atas perbuatan yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsinya, terdakwa pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa memastikan tetap akan memperjuangkan kebenaran terkait pembuktian ijazah Jokowi. Tifa tetap akan berjuang membuktikan hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi. Demikian sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis pagi. Dengan putusan tersebut, persidangan ini tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian alias berhenti. Setelah mendengarkan pengucapan putusan, Dr. Tifa menyatakan putusan ini tidak menyurutkan langkahnya untuk membongkar perkara ijazah Jokowi. Tifa tetap akan berjuang membuktikan hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi. Tifa menambahkan perjuangan ini merupakan bentuk komitmen dari awal dirinya bersama tim kuasa hukum termasuk Roy Suryo yang juga terseret kasus ijazah Jokowi. Seluruh rakyat Indonesia, percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi pada Kamis pagi. Persidangan ijazah ini tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian. Majelis Hakim menyatakan berkas perkara Dr. Tifa beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Pemirsa, kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara mengaku menerima keputusan hakim. Rifai juga menegaskan pihak penuntut umum akan memperbaiki dakwaannya. Kasus pun tetap bisa berlanjut. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan, karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance, sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscure libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya, jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Nah, terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya, disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obscure libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Demikian.
Ya, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan Dr. Tifa sehingga proses persidangan perkara ijazah dihentikan. Menanggapi perkembangan tersebut, militan G08 Nusantara Andi Azwa mengaku kaget mendengar putusan sela tersebut. Saudara Tifa, Dr. Tifa itu adalah yang dikatakan bebas secara murni. Tidak itu, ya. Karena jaksa penuntut umum sesuai dengan pasal 74 ya, ayat 2 itu bisa mengajukan perbaikan pasal-pasal yang didakwakan yang dianggap ambigu oleh majelis hakim sehingga ini obscure gitu. Jadi untuk putusan sela itu dari saudara Dr. Tifa itu diterima. Tapi dengan catatan ya, ini JPU bisa mengajukan perubahan ataupun perbaikan pasal-pasal yang dimaksud. Ya, kalau kita lihat ya apa yang diputuskan oleh hakim itu ya itu absurd libel itu ya artinya memang kabur gitu ya pasal-pasal itu. Tapi kan kita bisa terakhir kan hakim mengatakan mengajukan perlawanan ataupun perbaikan ada pasal 74 itu kan ayat 2 itu. Ya, saya rasa pasti akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk perbaikan-perbaikan yang diminta ya oleh majelis hakim ya. Ini bukan berarti bahwa perkara ini bebas secara murni atau tidak lanjut ke persidangan berikutnya. Itu tidak. Tidak itu gitu loh ya. Jadi hal ini yang menimbulkan ada suatu persepsi yang mungkin ya, persepsi itu yang menjadi yang perlu kita luruskan di publik gitu loh ya, bahwa ini bukan suatu pertandingan gitu, bahwa ini tidak berakhir, bahwa ini masih ada tahapan-tahapan selanjutnya ya, yang nanti JPU itu akan memberikan yang namanya perubahan perbaikan-perbaikan pasal itu, dan itu pasti akan berlanjut karena belum masuk kepada pokok perkara itu sendiri gitu. Ini baru masuk putusan sela untuk itu. Ya memang semua kan tergantung dari jaksa penuntut umum untuk itu. Kalau nanti jaksa penuntut umum itu sudah memasukkan ya sudah. Ya, itu akan berlanjut. Itu jadi ada surat dakwaan barulah nanti. Kasus hukum yang menjerat Dr. Tifauzia Tiasuma pemirsa sampai pada putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam putusan sela, hakim mengabulkan eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. Dan berikut perjalanan kasus Dr. Tifa. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2025 atas tuduhan menyebarkan informasi palsu terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pada 19 Juni 2026, Dr. Tifa dijemput paksa penyidik Polda Metro Jaya dari apartemennya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tidak mengikuti jejak rekannya Roy Suryo yang mengambil pra-peradilan, Dr. Tifa menjalani sidang pokok perkara dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Pada sidang putusan sela yang digelar pada 23 Juli 2026, Majelis Hakim yang diketuai Christina Endarwati mengabulkan eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dr. Tifa. Hakim menyatakan nota keberatan diterima sehingga menghentikan proses persidangan lebih lanjut atas dakwaan tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Untuk keempat kalinya secara berturut-turut aksi unjuk rasa terjadi di depan gedung Kejaksaan Agung. Masa menuntut Kejagung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Masa dan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Masa menuntut Kejagung segera tangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Mereka juga mendesak Kejagung kembali menggeledah rumah Febri guna mencari barang bukti baru kasus tindak pidana pencucian uang. Aksi ini merupakan yang keempat kalinya terjadi di Kejaksaan Agung pasca Polri melimpahkan kasus Febri Adriansyah ke Kejagung. Meski sempat terjadi aksi dorong, demonstrasi berjalan lebih
lebih kondusif dari aksi sebelumnya. Maju teman-teman, jangan takut teman-teman. Lucy, revolusi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Helmi Sajangpati di Gedung Kejaksaan Agung RI. Ya, selamat sore Helmi, seperti apa kondisi sore hari ini di depan Kejaksaan Agung? Ya, Ayah dan pemirsa iNews dimanapun berada, saat ini saya berada di depan gerbang Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tepatnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hari ini kembali masa aksi dari kelompok mahasiswa mendatangi gedung Kejaksaan Agung untuk menuntut ditangkapnya ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kedatangan mahasiswa ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari Samapta Polres Metro Jakarta Selatan. Para mahasiswa dalam tuntutan dan orasinya meminta pihak Kejaksaan Agung untuk secepatnya menangkap mantan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dan memberikan seterang-terangnya proses penyelidikan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. 1 unit mobil komando dibawa oleh para mahasiswa. Selain itu juga para mahasiswa ini membawa beberapa banner yang menuliskan "Tangkap segera mantan Jampitsus Febri Adriansyah." Dalam aksinya juga para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia meminta agar penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang sebelumnya ditangani oleh Kortas Tipikor Mabes Polri, yang kini telah diserah atau dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, dibuka seterang-terangnya dan secara transparan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Beberapa kali para mahasiswa sempat terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di depan gerbang. Namun kondisi tetap bisa berjalan kondusif. Pihak kepolisian yang berjaga dari Samapta Polres Metro Jakarta Selatan tetap berusaha melayani para mahasiswa dengan humanis. Dan saat ini aksi sudah sedikit dinyatakan hampir selesai begitu. Baik, Helmi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan Anda. Pemirsa, selain di Jakarta, unjuk rasa mendesak agar mantan Jampitsus Febri Adriansyah segera ditangkap juga berlangsung di depan kantor Kejati, Jawa Timur. Ya, dalam aksinya pemirsa, massa yang terdiri dari Aliansi Madura Indonesia berorasi sambil membakar ban bekas di depan kantor Kejati, Jawa Timur. Perwakilan pendemo sempat ditemui pihak Kejaksaan Tinggi Jatim. Mereka meminta agar tuntutannya segera disampaikan ke Kejaksaan Agung. Mereka pun mengancam jika tuntutannya tidak dipenuhi akan kembali melakukan aksi yang lebih besar. Aksi ini sempat menutup ruas jalan utama Ahmad Yani, Kota Surabaya. Dampaknya arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke lajur cepat. Kami simpel, Pak. 1, tahan saudara Febri. Tangkap dan tahan saudara Febri. Itu tuntutan kami. Kami juga menyampaikan tadi bahwa
Apa sih keistimewaan saudara Febri sampai-sampai Jaksa Agung tidak berani melakukan penahanan terhadap saudara Febri? Ya pemirsa, sebelumnya unjuk rasa digelar di depan Gedung Kejaksaan Agung menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditahan berlangsung hingga Rabu malam. Kericuhan sempat terjadi saat polisi menghalangi pengunjuk rasa membakar ban dan poster. Kelompok pengunjuk rasa yang mengatasnamakan BEM Persatuan Indonesia menggelar aksi di depan Gedung Kejaksaan Agung hingga Rabu malam. Pengunjuk rasa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kini tidak diketahui keberadaannya. Sejumlah massa aksi bahkan mendirikan tenda di tengah jalan yang berada di depan Gedung Kejagung. Tak hanya membangun tenda, mereka juga membakar sejumlah barang sebagai bentuk protes. Pengunjuk rasa mengancam jika Febri tidak segera ditahan, mereka akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Sebelumnya, unjuk rasa hari ketiga menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditangkap yang digelar di depan Gedung Kejaksaan Agung diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula saat petugas kepolisian berupaya menghalangi massa aksi dari Jaringan Intelektual Hukum Nasional melakukan pembakaran ban dan poster. Kericuhan meluas hingga sempat terjadi saling dorong antara demonstran dan polisi yang berjaga. Kericuhan akhirnya mereda setelah pihak kepolisian dan perwakilan demonstran berhasil meredam emosi massa. Dalam aksi unjuk rasa yang diawali long march dan penutupan ruas jalan ini, massa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsusnya Febri Adriansyah yang kini tidak diketahui keberadaannya. Agar tidak ada keberpihakan, massa juga menuntut agar penanganan kasus ini dilimpahkan dari Kejaksaan Agung ke KPK, serta penanganan kasus dilakukan secara transparan dan profesional. Seruan aksi menuntut ditangkapnya mantan Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir sejak penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febri diambil alih dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya 2 hari beruntun Gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Sehari sebelumnya pada Senin sore unjuk rasa mahasiswa di Kejagung berakhir ricuh. Massa beberapa kali berusaha merangsak ke dalam gedung Bundar Kejagung namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatannya. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatan pasca operasi saraf terjepit yang dinilainya kian memburuk. Hotman menjelaskan pemulihan kesehatannya terganggu karena memaksakan diri kembali bekerja sebelum masa istirahat 2 minggu pasca operasi bius total di Singapura pada 9 Juli 2026. Rasa sakit yang merambat dari pinggang hingga kaki membuatnya khawatir berisiko lumpuh jika terus menangani perkara berat. Hotman mengklaim harus mengonsumsi pereda nyeri sebelum terbang untuk pemeriksaan lanjutan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Percis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini. Yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir. Katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri. Terkait kelanjutan kasus,
Hotman memastikan proses hukum Febri tetap berjalan meski ia mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung. Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi terdakwa kasus ijazah Jokowi Tifauzia Tiasuma. Dengan demikian, sidang tidak akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa. Demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim bersiap. Suasana sidang eksepsi Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa riuh setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan dikabulkannya eksepsi terdakwa, maka sidang Dr. Tifa yang didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-14-2-06-EOH-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim mengembalikan berkas perkara atas nama Dr. Tifa ke Jaksa Penuntut Umum dan membebankan biaya perkara kepada negara. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan dengan menyusun ulang dakwaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan kuasa hukum Dr. Tifa Abdul Ghafur Sangaji dan kuasa hukum Joko Widodo Firman Pangaribuan. Selamat sore Bapak-bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di program ini sore. Selamat sore Mbak Aya, saya koreksi ya, saya tim kuasa hukumnya Mas Roy. Oh baik, kuasa hukumnya Mas Roy. Tapi terima kasih sudah hadir di sini karena kita akan membahas terkait dengan eksepsi Dr. Tifa yang dikabulkan oleh Hakim siang tadi. Ini menarik karena dikatakan setelah dikabulkan masih akan ada perjuangan yang dilakukan. Prakteknya seperti apa Bang Sangaji? Ya, jadi perlu dipahami bahwa tadi jelas dalam pertimbangan Hakim bahwa dikatakan surat dakwaan obskur karena terdakwa termasuk juga Mas Roy, itu diadili dengan dua undang-undang KUHP atau dua rezim KUHP, yaitu KUHP yang lama dan KUHP yang baru. Ya, jadi pasal 310, pasal 311 itu kemudian diulangi juga dengan pasal 433 dan 434. Nah, ini yang oleh Majelis Hakim disebut dakwaannya tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas. Sehingga atas dasar dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap yang didalilkan dalam nota perlawanan tim kuasa hukum Bu Tifa, itu kemudian Hakim mengambil putusan untuk membatalkan surat dakwaan. Itu pertimbangan ya, itu pertimbangan. Kemudian di dalam amarnya adalah, dalam amarnya Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil berkas perkara atau mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum. Kemudian pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak bisa dilanjutkan kembali dan Hakim memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menempuh ketentuan pasal 206 ayat 4 KUHP yang baru, yaitu terhadap putusan Hakim yang membatalkan surat dakwaan, maka Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk melakukan perlawanan melalui apa? Melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sehingga kalau nantinya perlawanan itu diterima, maka kemudian jaksa diberikan satu kesempatan untuk memperbaiki surat dakwaan.
Tetapi kalau perlawanan yang juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI, berarti jaksa kehilangan hak untuk memperbaiki surat dakwaan. Apa ya kalau setelah eksepsi ini dikabulkan maka tidak ada pemeriksaan saksi, ahli, dan lain-lainnya? Iya, betul. Tidak ada pemeriksaan terhadap pokok perkara, Mbak. Ya. Oke. Saya ke Prof. Firman. Prof, ini kan dikatakan bahwa majelis hakim menilai bahwa surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum ini tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Tanggapan Anda terkait hal ini? Prof. Firman, kami belum bisa mendengar suara Anda, mungkin masih termute. Oke, terima kasih, selamat sore. Jadi tentu apa yang disampaikan tadi dari putusan selah tadi adalah bahwa ada ketidakcermatan ya antara lain. Sehingga memang saat ini kan memang sedang sistem peralihan ya dari pidana lama ke pidana nasional seperti itu. Memang akhirnya kita melihat ada kesan penggunaan pasal ini di KUHP lama dan KUHP baru, sehingga tentu membingungkan. Namun demikian, solusinya adalah dikembalikan dan kemudian dilakukan perbaikan terhadap dakwaan dan kemudian dibalikan kembali untuk didakwakan seperti itu. Kami melihat seperti itu dan kami melihatnya menjadi lebih bagus karena tentu hakim memeriksa apa yang dilakukan perlawanan oleh pihak Bu Tifa dan diperiksa kembali oleh hakim dan hakim menyampaikan bahwa perlu dilakukan kepastian nih mau pakai KUHP lama apa KUHP baru. Namun demikian mengenai hal itu kan tentu kami serahkan kepada jaksa penuntut umum karena perkara ini sudah dilimpahkan ke JPU dan sudah diterima dengan baik. Kemudian sudah dilimpahkan ke pengadilan, tinggal nanti perbaikan yang dilakukan oleh pihak JPU itu tentu akan dilimpahkan kembali kepada pengadilan untuk dilakukan dakwaan kepada pihak terdakwa. Demikian sementara. Kalau dari tim Anda, Bang Sangaji, seperti apa tanggapannya terkait dengan revisi mungkin yang akan dilakukan oleh JPU? Ya begini, jadi tadi hakim tidak memerintahkan jaksa dalam amarnya ya, termasuk juga dalam pertimbangannya itu jaksa untuk melakukan perbaikan. Ya, kita tentu harus berdasarkan putusan, karena putusan itulah yang kemudian mengikat semua pihak. Dan di dalam praktek hukum, ya, termasuk juga diatur dalam KUHP, terhadap putusan pengadilan ini putusan loh. Ya, ini namanya putusan selah. Putusan selah itu artinya putusan sebelum pokok perkara. Jadi ini jangan dianggap ini hanya sekedar sesuatu yang dibacakan dan tidak punya kekuatan hukum. Ini putusan pengadilan, dan ketika putusan pengadilan itu tidak diterima oleh jaksa penuntut umum, maka tadi hakim di dalam persidangan yang saya juga tahu tadi saya melihat Bang Firmanto juga ada di persidangan bersama saya juga sama Mas Roy, ya, hakim jelas-jelas memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menempuh apa? Bukan memperbaiki surat dakwaan. Ya, hakim tidak pernah memerintahkan jaksa untuk memperbaiki surat dakwaan. Baca lengkap dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di dalam pertimbangannya juga tidak dipertimbangkan. Jadi pasal 75 ayat 4 KUHP yang baru itu justru tidak dijadikan sebagai rujukan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam memeriksa nota perlawanan dari Bu Tifa, tetapi hakim langsung menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4, yaitu apa? Terhadap putusan selah yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum, maka jaksa diberikan satu upaya hukum, yaitu berupa perlawanan. Makanya tadi hakim tidak memerintahkan untuk memperbaiki surat dakwaan, hakim langsung memerintahkan jaksa silakan tempuh upaya perlawanan, sehingga nanti ketika perlawanan jaksa kemudian dikabulkan oleh pengadilan tinggi, baru kemudian jaksa boleh memperbaiki surat dakwaannya. Jangan dikacaukan gitu loh. Berarti hakim gitu. Ya, Prof Firman, berarti ada tahapannya lagi, Prof. Ya itu kan tentu kan jika ini kita harus cermat kalau berbicara sama teman-teman lawyer ini harus cermat, harus hati-hati. Jika memang melakukan perlawanan artinya kalau jaksa masih tetap pada prinsipnya bahwa dia tidak mau merubah, maka dikasih opsi silahkan gunakan ya mekanisme seperti itu. Tetapi kan tadi pasal 75 juga kalau Bang Saji sampaikan mengenai pasal 75 juga disebutkan di bawahnya ayat 3 atau ayat 4 gitu ya. Jika memang demikian maka dilakukan perbaikan satu kali, pun jika perbaikan dilakukan kembali dan masih dilakukan perlawanan terhadap dakwaan yang diberikan, maka akan diperiksa
masuk ke dalam tahap pemeriksaan walaupun ada perlawanan. Ini Bang Sangaji kalau membaca pasal tolong sekaligus secara cermat juga supaya pemirsa tidak kagok gitu ya. Jadi saya sampaikan ayat yang disampaikan itu dipersilakan untuk melawan kita. Maksudnya jaksa itu silakan kalau mau Anda tidak terima apa putusan kami, ya itu pasal yang disampaikan sama Bang Sangaji benar. Tetapi apakah jaksa mengambil itu, apakah jaksa memperbaiki, ya kita serahkan kepada jaksa. Nah, ketika kita melihat jaksa nanti memperbaiki, tentu pun kalau dilakukan lagi perlawanan misalnya oleh Bu Tifa lagi, dan ternyata jaksa masih tetap seperti itu, ya maka akan dilakukan pemeriksaan dan nanti akan diputus di akhir. Jadi itu ya Mbak ya, supaya jangan kagok nih. Nah kebetulan ini kan Bang Gofur ini kan adalah pengacaranya Pak Roy. Nah begitu juga dengan Pak Roy, kan tadi kan ternyata hakim pada proses peralihan ini mengatakan mau yang mana yang dipakai nih, ini jadi kabur nih. Walaupun saya melihat sebenarnya dalam jawaban jaksa disampaikan, mereka menyampaikan ini dalam rangka lex favoreo, memilih mana yang lebih menguntungkan sebenarnya pada terdakwa, di mana akhirnya dilakukan KUHP lama dan KUHP baru. Ternyata itu dilihat sama terdakwa tidak cermat dan dinilai sama hakim juga ya jadi kabur seperti itu. Nah, mengenai apa nanti yang disampaikan, karena memang kan 310, 311, 433, 434 pasal KUHP-nya kan, KUHP lama, KUHP baru. Yeah. Nampaknya jaksa menginginkan memberikan yang ringan, kayak dia campur dengan 434 yang mana 3 tahun kalau saya tidak salah ya, di 311 kalau nggak salah tuh 4 tahun. Nah, tetapi itu jadi tidak cermat. Jadi kalau kita mencoba mencermati ini, maka jaksa pun bisa melakukan perbaikan terhadap dakwaannya Mas Roy. Nanti setelah memang sesuai dengan ini, karena saya melihatnya adalah positifnya. Hakim menilai ini kurang cermat supaya dilebih sempurnakan. Sehingga jaksa menggunakan hal ini berdasarkan pasal 5 sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Sangaji, akan dilakukan penyesuaian yang menyempurnakan. Dengan demikian ntar dilimpah lagi dan kemudian akan didakwakan lagi. Demikian Ayat sementara. Oke, baik. Iya, baik. Mbak Ayat, saya tanggapi aja langsung ya. Silakan. Ya, oke. Yang pertama, kami tim kuasa hukumnya Mas Roy itu juga membaca KUHP dengan sangat cermat. Yang tadi disampaikan oleh abangku Bang Firmanto, bahwa ketika nanti perlawanan dikabulkan oleh pengadilan tinggi, kemudian hakim memerintahkan untuk melakukan perbaikan dan kemudian tetap ada perlawanan, maka berdasarkan KUHP yang baru, perlawanan itu akan dipertimbangkan dengan pokok perkara. Kami tahu itu, Bang. Ya, kami tahu. Saya paham betul ciri khas KUHP yang baru ini. Tetapi perintah hakim kan jelas bahwa jaksa harus melakukan dulu perlawanan terhadap putusannya, karena gini, ini putusan pengadilan, harus dilawan dulu dengan putusan pengadilan yang lebih tinggi. Jadi jaksa itu tidak bisa ujuk-ujuk menggunakan pasal 75 ayat 4. Sementara yang diputuskan oleh hakim dalam amar putusannya itu sama sekali tidak memerintahkan jaksa untuk melakukan perbaikan. Tempuh dulu perlawanan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, baru kemudian ketika perlawanan daripada jaksa penuntut umum diterima oleh pengadilan tinggi, maka kemudian disitulah jaksa baru memperbaiki surat dakwaan. Jadi stagingnya jangan dipotong gitu loh. Ya, ini hukum acara soalnya. Dan kita terikat pada putusan pengadilan. Sepanjang hakim tidak memerintahkan itu, maka siapapun pihaknya, baik terdakwa, baik juga jaksa penuntut umum, tidak boleh mengambil sesuatu langkah hukum yang tidak diperintahkan oleh hakim. Apalagi hakim jelas-jelas setelah membacakan amar putusan itu meminta kepada jaksa penuntut umum untuk mengaktifkan ketentuan pasal 206 ayat 4. Itu putusan hakim. Jangan kita anggap bahwa itu tidak berlaku dan tiba-tiba jaksa langsung mau melakukan perbaikan. Ada staging, ada step yang diatur dalam KUHP dan itu sudah dimention oleh hakim di dalam pertimbangan hukumnya atau ratio desidendi dan ada dalam amar putusannya. Dan ketika amar putusan itu sudah dibacakan tadi, hakim meminta kepada jaksa untuk menempuh perlawanan. Saya kira itu tepat. Itu tepat karena terhadap putusan pengadilan hanya bisa dilakukan upaya hukum. Baik, terakhir Bang Sangaji, berarti mungkin dari Prof. Firman ingin menanggapi sedikit? Iya. Kalau saya melihat ini tidak seperti itu, karena memang pasal 75, sedikit Prof, intinya saja. Ya, bahwa sebenarnya jika surat dakwaan itu batal demi hukum sebagaimana pasal 75 ayat 4 dikatakan, ya,
memberikan kesempatan satu kali kepada jaksa. Jadi itu udah jelas dalam pasal 75 ayat 4, memberikan ketika itu batal demi hukum, maka memberikan kesempatan kepada jaksa untuk melakukan perbaikan. Prof. Firmanto, mohon maaf, baca pasal, jangan sepotong-potong, kemudian mengambil yang menguntungkan, tetapi tidak dikaitkan dengan putusan hakim. Karena Pasal itu juga dikaitkan dengan saya putusan membaca hakim, gitu putusan loh, Prof. hakim, Firmanto. makanya kan ada pilihan. Jika Saya kira tidak ada memang pilihan. Hakim tadi tidak memerintahkan kepada jaksa untuk memperbaiki surat dakwaan. Iya, Hakim kan hanya disampaikan memerintahkan pasal kepada jaksa, 206 silakan kalau lakukan dia upaya perlawanan. kita keberatan melakukan perlawanan, maka kita menempuh perlawanan. Tapi kalau tidak melakukan perlawanan, Dan Prof. kita Firmanto, masuk ke perlawanan itu perbaikan. adalah haknya jaksa, itu ranahnya Iya. jaksa. Iya, Prof. Firmanto juga tidak saya bisa tadi sampaikan mengomentari sesuatu yang bukan wilayahnya Prof. Firmanto kepada gitu loh. pemirsa, kita hargai putusan pengadilan tadi. Iya. Dan hal ini sekarang ini yang memegang kendali ini adalah jaksa. Nah, kalau kami diminta mengomentari putusan tadi, maka kami melihatnya jaksa akan memperbaiki. Kan seperti itu. Jadi kami tidak dalam rangka untuk yang lain, tidak. Tapi ingin saya sampaikan, kalau saya mencermati, karena tadi saya hadir di situ juga dan saya dengar, gitu ya, saya melihatnya seperti itu. Tapi kalau jaksa nanti merasa bahwa dia sudah benar dan mereka akan melakukan upaya hukum, ya silahkan. Oke, Oleh karena baik. itu, saya serahkan kepada jaksa penuntut umum apakah memperbaiki sesuai dengan pasal 75 ayat 4, atau seperti Bang Sangaji tadi mau menempuh, enggak, saya rasa saya sudah benar, saya mau lawan. Silahkan. Oke, Kita berarti tidak intinya- dalam posisi. Ya, intinya jaksa tetap bisa begitu ya memperbaiki Silakan, dakwaannya ya. gitu. Oke, baik. Iya, Terakhir ke Bang Sangaji, Bang, ini kan dari satu sisi eksepsi dikabulkan ini adalah positif begitu ya, tapi satu sisi lagi Dr. Tifa kehilangan panggung hukum, artinya kehilangan momentum untuk menguji keaslian ijazah tersebut secara terbuka di ruang pengadilan begitu ya. Apalagi dari tim Anda juga selalu ingin berencana ingin menghadirkan Jokowi dan berharap begitu ya Jokowi hadir di persidangan. Kalau menurut Anda seperti apa hal ini terjadi, Bang? Saya kira kami tetap komitmen untuk membuktikan pokok perkara ya. Tetapi ingat, ini kan tahapan penegakan hukum. Ada stagingnya gitu ya. Ada step yang harus dilalui gitu. Tahapannya adalah setelah pembacaan dakwaan, kemudian diikutkan dengan pembacaan nota perlawanan atau penyampaian nota perlawanan. Itu step hukum yang tidak bisa dipotong gitu loh. Dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tadi, nota perlawanan diterima sehingga dampaknya surat dakwaan gugur. Ya, saya kira kalau kemudian ini mengikat setelah perlawanan jaksa penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berarti pokok perkara kan tidak bisa lagi dilanjutkan. Apakah status ijazah ini asli atau palsu? Ya, artinya Pak Jokowi kehilangan juga hak hukum dan kesempatan hukum untuk membuktikan dalil-dalilnya atau tidak mampu untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa ijazahnya asli karena forum itu tidak ada lagi. Ini saya harus clearkan kalau ini. Oke, silakan Prof. Ya, ini kan adalah ya yang di sidang ini kan Bu Tifa sama Pak Roy. Jadi nggak ada urusannya dengan Pak Jokowi seperti itu ya. Bicara masalah ijazahnya, sebagaimana otoritas dari UGM sudah menyampaikan. Tadi malam juga kita satu forum nih sama Bang Sangaji. Sudah kita dengar juga apa yang disampaikan oleh UGM. Sudah disampaikan juga oleh KPU terkait verifikasi Pak Jokowi, sudah disampaikan juga oleh Puslapor dan oleh teman-temannya. Jadi saya pikir Pak Jokowi tidak kehilangan apapun. Tetapi tentu kami ingin membuat ini lebih clear, memberikan kepastian hukum kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi diduga difitnah. Dan dicemarkan nama baiknya dengan mekanisme rekayasa ITE, kurang lebih seperti itu. Sebagaimana pasal-pasal yang disampaikan seperti itu. Dan itu sudah dianggap lengkap dan tadi tidak ada kehilangan yang disampaikan sama Bang Gofur, tidak ada kehilangan itu. Yang pasti diperbaiki dan setelah diperbaiki sebagaimana pasal yang tadi saya sampaikan, tentu akan dilimpahkan. Kalaupun dari pihak terdakwa kembali melakukan perlawanan, maka akan diperiksa dan dilanjutkan. Jadi tidak akan ada hal seperti yang disampaikan sama Pak Gofur, tetapi kalau beliau ingin menyampaikan itu, ya saya persilahkan. Pandangan kami tidak seperti itu, karena apa yang disampaikan oleh putusan tadi tidak menghentikan proses ini. Ya, karena tadi Pak Gofur mengatakan baca dengan baik, tidak ada dikatakan dihentikan, tidak ada. Tetapi diberikan opsi kalau mau melakukan perlawanan, gunakan. Tapi apakah jaksa melakukan perlawanan, apakah langsung menggunakan pasal 75 untuk merevisi? Ya tentu saya kembalikan kepada jaksa. Kalau ditanya ke kami, ya kami akan melihatnya adalah ini lebih baik. Kenapa? Karena hakim sudah memeriksa. Sehingga ketika ini diperbaiki dan diterima oleh
oleh hakim gitu ya, dilawan lagi dan ternyata ditolak sama hakim misalnya, seperti itu, maka ini sudah jelas dan dapat disidangkan dengan mudah. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Prof. Bang Haji, mohon maaf kita sepertinya kehabisan waktu. Nanti malam kita akan bertemu di interupsi, Bang Haji. Terima kasih Bapak atas waktunya di program ini sudah sampai kembali. Selamat sore. Oke, selamat sore. Amerika Serikat menggempur Iran pada hari ke-11 yang menargetkan fasilitas militer Iran. Operasi yang diumumkan oleh CENTCOM, serangan tersebut menyasar hanggar pesawat gudang drone, fasilitas maritim, serta infrastruktur logistik militer Iran. Menurut CENTCOM, operasi tersebut bertujuan mengurangi kemampuan Iran mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Selain itu, CENTCOM mengklaim Iran telah menyerang 30 kapal dagang yang melintasi jalur pelayaran internasional dalam 3 bulan terakhir. Sistem pertahanan udara Iran di wilayah Teheran, pemirsa, kembali diaktifkan untuk merespons deteksi target musuh seperti drone atau objek yang mencurigai mendekati ibu kota. Aktivasi ini kerap dipicu oleh eskalasi ketegangan regional akibat serangan udara Amerika Serikat. Pasukan Garda Revolusi Iran dalam tahap ke-21 operasi Saikeh, pemirsa, melancarkan serangan besar menggunakan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Iran menargetkan gudang amunisi dan peralatan pusat komando di Amerika Serikat, pemirsa, di Camp Doha yang terletak di bagian barat Kuwait. Camp Doha merupakan salah satu pangkalan militer Amerika yang terbesar dan terpenting di wilayah barat Kuwait. Pangkalan ini berfungsi sebagai pusat dukungan bagi pasukan Amerika di kawasan Asia Barat dan menjadi lokasi penempatan sejumlah besar peralatan militer AS. Setelah menghantam 3 fasilitas nuklir Iran pada 2025, Amerika kini menargetkan Gunung Pickaxe yang diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir Iran. Setelah melancarkan operasi Midnight Hammer pada 2025 dengan menargetkan fasilitas nuklir Fordow, Natanz, dan Isfahan, Amerika Serikat kini disebut menargetkan Gunung Pickaxe yang berada di dekat kompleks nuklir Natanz. Kawasan ini diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir bawah tanah baru yang tengah diperkuat Teheran dan mampu menampung nuklir generasi baru yang lebih canggih. Berdasarkan citra satelit terlihat pembangunan dan penguatan pintu masuk terowongan. Letaknya yang jauh di dalam pegunungan dianggap sebagai taktik agar lebih aman dari serangan udara. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengungkapkan bahwa perang melawan Iran telah menghabiskan biaya sebesar 37,5 miliar US dollar atau setara 671,7 triliun rupiah. Pernyataan ini dilontarkan saat rapat dengar pendapat di Parlemen AS. Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the 5th month of the first year of this war in Iran? Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. And is the current activity, which we've been told about, the exchange of fire back and forth in Iran, an indication that that number is going to go up in the months ahead? Some of that number captures additional O&M, mill pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well. So the new number you've given me is what? $37.5 billion. Pasukan Zionis Israel mengeksekusi kelompok GEF di jalur Gaza, Palestina, pemirsa.
Pada pantauan udara Zionis Israel, terlihat sejumlah orang memasukkan senjata api ke sebuah kendaraan mobil. Israel mengklaim persenjataan yang diangkut untuk menyerang pasukan Zionis Israel di wilayah tersebut. Tak lama, Zionis Israel melakukan serangan udara kepada kendaraan yang tengah dikendarai untuk menghilangkan ancaman tersebut. Ya pemirsa, Wali Kota New York Zohran Mamdani mengancam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait kejahatan perang Israel di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Dani Danon pun mengecam balik Mamdani dan menyebut dirinya menyebarkan propaganda Hamas. Wali Kota New York Zohran Mamdani mengunggah video terbaru yang mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Melalui akun media sosialnya, ia menegaskan bahwa Netanyahu adalah penjahat perang yang harus ditangkap dan diadili. Menurutnya, Netanyahu telah bertanggung jawab terhadap pembunuhan puluhan ribu orang termasuk perempuan dan anak-anak. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia. Anyone with their eyes, with their heart, with their conscience should recognize the devastation he has wrought and understand that he belongs before a court of law. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. Pernyataan Mamdani muncul jelang kemungkinan kunjungan Netanyahu ke New York untuk menghadiri sidang umum PBB pada akhir tahun ini. Meski begitu, Mamdani mengakui bahwa dirinya tidak memiliki wewenang hukum untuk menangkap Netanyahu apabila ia berkunjung ke kota New York. Namun ia telah menyerukan agar pemerintah federal Amerika Serikat bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional dan melaksanakan surat perintah penangkapan Netanyahu. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Dani Danon mengecam balik pernyataan Mamdani. Ia mengatakan bahwa orang yang seharusnya ditangkap bukanlah Netanyahu, melainkan Mamdani. Danon juga menyindir bahwa tugas Mamdani adalah melayani warga New York, bukan menyebarkan propaganda Hamas. The person who should be arrested is not our Prime Minister, is you, Mr. Mamdani. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. Mercy Indonesia pemirsa kembali mengirimkan tim relawan medis ke jalur Gaza, Palestina untuk melakukan misi kemanusiaan. Tim medis darurat tersebut terdiri dari dokter spesialis paru, spesialis anestesi, dan perawat. Mercy Indonesia kembali memberangkatkan tim medis darurat ke-14 untuk melanjutkan misi kemanusiaan di jalur Gaza, Palestina pada Senin. Emergency Medical Team atau EMT terdiri dari 3 relawan medis, yaitu dokter spesialis paru, spesialis anestesi, dan perawat. Mereka berangkat dari Jakarta menuju Yordania sebelum memasuki jalur Gaza melalui perbatasan Karam Shalom. Keberangkatan tim medis darurat dilepas oleh relawan dan staf Mercy serta keluarga. Dokter relawan medis Lius Hariman mengatakan bahwa masyarakat Gaza hingga kini masih sangat membutuhkan bantuan dari luar. Sehingga Mercy terus bekerja sama mendukung pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Kondisi Gaza kita tahu sendiri sejak 7 Oktober itu sudah sampai hari ini belum ada perubahan yang signifikan. Kalau tidak ada teman-teman dari Mercy dan EMT yang berangkat, sepertinya sangat sulit bagi teman-teman di Gaza untuk
mengatasi dan melayani sesama yang ada di sana yang membutuhkan bantuan medis. Pertama, Dr. Sita Spesialis Paru. Di tengah krisis kesehatan yang melanda jalur Gaza akibat genosida yang masih berlangsung, pengiriman tim medis merupakan wujud komitmen Mercy untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan bagi warga Gaza. Selain mengirimkan tim medis, Mercy bersama Kementerian Kesehatan Palestina juga bekerja sama mendirikan Mercy Indonesia Medical Center di kawasan padat pengungsi Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza Selatan yang melayani hingga ribuan pasien setiap harinya. Di Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza Selatan. Badan Narkotika Nasional musnahkan 3,37 ton narkoba di Balai Besar Rehabilitasi Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Pemusnahan barang bukti merupakan hasil pengungkapan sejumlah kasus tindak pidana narkotika. Pemusnahan 3,3 ton narkoba dari hasil pengungkapan jaringan narkotika nasional dan internasional dengan berbagai modus operandi digelar di Balai Besar Rehabilitasi Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi pada puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Pengungkapan berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa jaringan narkotika terus mengembangkan modus operandi dengan memanfaatkan berbagai jalur penyelundupan. BNN terus memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder terkait guna mempersempit ruang gerak jaringan narkotika. Pada hari ini, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika yang merupakan hasil pengungkapan 3 kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap di wilayah Bali, Gresik, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagian barang bukti disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, pemeriksaan uji laboratorium, dan kepentingan penyidikan, sedangkan sisanya dimusnahkan. Yang ketiga, penyelundupan bunga ganja Thailand. Berawal dari informasi masyarakat mengenai truk pengangkut ganja, BNN melakukan penyelidikan terhadap gudang perusahaan ekspedisi di Gresik, Jawa Timur. Petugas menemukan ratusan koper dan matras lateks berisi bunga ganja serta mengamankan 4 tersangka. Total berat kotor barang bukti yang disita 3.370.000 gram atau 3,37 ton bunga ganja. Selain itu, BNN juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Dari Bogor, Jawa Barat, Anissa Rizkia Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat terbatas membahas perkembangan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, perkembangan ekonomi terkini hingga strategi hilirisasi untuk memperkuat perekonomian nasional. Satu persatu jajaran menteri mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta Kamis siang untuk mengikuti rapat terbatas. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Koordinator Bidang Pangan dan jajarannya untuk fokus pada peningkatan kelayanan koperasi sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi desa dan kelurahan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Presiden menargetkan sebanyak 30.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih beroperasi pada akhir 2026. Sementara saat ini sudah ada 1.061 koperasi telah berjalan. Ratas hari ini kita akan membahas beberapa program ekonomi, termasuk dalamnya adalah mengenai dengan koperasi dan perkembangan ekonomi serta hilirisasi, ya, gitu ya. Kalau dari SDM ya, termasuk hilirisasi dan ketahanan energi ya. Nanti kita akan bicarakan. Makasih. Ya, pemirsa, pemerintah dan DPR menargetkan finalisasi Perpres Ojol akan rampung pada pekan depan. Salah satunya pembahasan adalah skema pembagian pendapatan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi yang kenyataannya di lapangan masih ada aplikator bandel tak taat aturan baru.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, termasuk perwakilan Koalisi Ojek Online Nasional untuk memastikan aspirasi para pengemudi menjadi bagian dari penyempurnaan regulasi. Salah satu pembahasan utama adalah skema pembagian pendapatan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Dasko menyebut pemerintah dan DPR menargetkan akan mengadakan 1 kali lagi pertemuan dengan perwakilan pengemudi pada pekan depan sebelum Perpres difinalisasi. Jadi teman-teman Koalisi Ojek Nasional tadi juga menyampaikan bahwa per 1 Juli itu sudah diterapkan. Meskipun memang ada beberapa teman-teman aplikator yang perlu kita tertibkan kedisiplinannya. Kobaran api melahap KN Saramanwijaya, kapal milik Basarnas di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Ledakan beberapa kali terjadi di dalam kapal, diiringi kobaran api. Kapal terbakar saat menjalani perawatan di galangan kapal kawasan Muara Baru. Sebanyak 10 ABK berhasil menyelamatkan diri. 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran kini masih diselidiki oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkendala cuaca buruk, operasi pencarian korban KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan diperpanjang selama 3 hari. Polisi juga terus mendalami kasus dan telah memeriksa 21 orang saksi. Operasi pencarian korban KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan diperpanjang selama 3 hari. Tim SAR gabungan mengerahkan sejumlah alat utama ke wilayah Pulau Sabalana, Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan. Perahu karet pun diterjunkan untuk menyisir pulau-pulau kosong di sekitar lokasi pencarian. Cuaca buruk dan gelombang tinggi menjadi kendala dalam operasi pencarian korban. Hingga saat ini, dari 78 penumpang KM Nurul Salsa, 59 orang berhasil ditemukan selamat, 3 orang meninggal dunia. Sementara itu, 16 penumpang lainnya masih dalam pencarian. Dari SMC bahwa pencarian ditambah selama 3 hari. Tantangan yang terbesar yang di saat ini kita adalah masalah cuaca. Memang yang saat ini cuaca di perairan Selayar cukup ekstrim. Sementara itu, polisi terus mendalami penyebab tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa. Saat ini, penyidik Polres Kepulauan Selayar telah memeriksa 20 orang saksi, terdiri dari nahkoda, anak buah kapal, agen pelayaran, hingga pihak sah bandar. Dugaan sementara kapal tenggelam akibat kelebihan muatan atau overload. Ini masih dalam proses penyelidikan, jadi belum ditentukan siapa tersangkanya. Ditemukan data korban berdasarkan hasil identifikasi dan juga laporan itu sudah ada 76. Jadi di situ ada kelebihan muatan dari 45, nyatanya ada 76. Hingga kini, penyidik masih mendalami pemeriksaan para saksi. Jika terbukti melanggar, para pelaku dapat dijerat pasal 474 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Dari Selayar, Sulawesi Selatan, Yul Yuswin, iNews melaporkan. Aksi keji dilakukan kelompok bersenjata OPM, pimpinan Kopi Tua Heluka di Yahukimo, Papua Pegunungan. 3 warga tewas usai diberondong senjata api. Selamat sore, hari ini. Peristiwa keji terjadi di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Serdala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sekelompok pria bersenjata api, panah dan parang menyandera Kumis Kayoga bersama istrinya serta seorang wanita dari suku Unaukam. Tak lama, satu persatu warga sipil ini dieksekusi dengan cara ditembak secara membabi buta. Korban yang bersimbah darah akhirnya tersungkur dan meregang nyawa. Sudah, saya tembak.
Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infanteri M. Wiraya Arta Adiguna, menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Kelompok tersebut menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, tuduhan tersebut tidak benar. Ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Oleh karena itu, tuduhan yang disampaikan terhadap para korban kami nyatakan tidak benar. Menyikapi kejadian tersebut, Korps TNI Habema melakukan langkah-langkah penyelidikan, pengejaran, dan penindakan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta aturan pelibatan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, sekaligus mencegah terulangnya aksi kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat. Pasukan TNI kemudian melakukan operasi pengejaran ke kawasan hutan untuk memburu para pelaku teror terhadap warga sipil. Warga diharapkan memberikan informasi kepada TNI Polri jika mengetahui keberadaan anggota OPM pimpinan Kopi Tua Lehuka. Diduga menjadi pelaku pencabulan anak di bawah umur, rumah pasangan suami istri dikepung warga. Polisi yang mencoba mengevakuasi keduanya pun nyaris diamuk massa. Massa mengepung rumah pasangan suami istri di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara sejak sore. Mereka berusaha menghakimi suami istri yang diduga sebagai pelaku pencabulan anak di bawah umur. Proses evakuasi keduanya pun berlangsung dramatis. Polisi yang datang nyaris menjadi sasaran ambukan warga. Namun, keduanya berhasil dievakuasi dan dibawa ke mobil patroli polisi. Sadam Husin Hasibuan, Kepala Lingkungan, mengatakan pasutri ini diduga menjadi pelaku pelecehan dan pencabulan anak warga sekitar. Ada pasangan suami istri melakukan pelecehan kepada anak di bawah umur. Ada beberapa warga yang datang ke rumah, mungkin ada perlawanan pembicaraan sehingga terjadi pemicu ramainya atau datangnya massa karena mungkin tak setuju. Selanjutnya, suami istri yang diamankan dibawa ke Mapolres Tanjung Balai untuk dimintai keterangan. Jika terbukti, akan dilakukan proses hukum yang berlaku. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang pria diduga pejamret ditangkap ratusan pengendara ojek online di kawasan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan. Akibatnya sempat terjadi kemacetan panjang di kawasan Menteng. Inilah detik-detik ratusan pengendara ojek online mengepung seorang pria yang diduga pelaku kejahatan jalanan. Aksi ini membuat ruas jalan Rasuna Said menuju kawasan Menteng, Jakarta Pusat mengalami kemacetan panjang. Warga mengatakan pria yang diamankan merupakan begal atau pelaku kejahatan yang sempat jadi amukan pengendara ojek online sebelum diamankan security sebuah kantor dan diserahkan ke polisi. Itu berapa orang begal yang ketangkep satu? Terus dibawa kemana bang? Nggak tahu dah. Itu rame banget gak? Rame? Rame banget bang? Hah? Rame banget? Ya rame lah orang nonton. Pada nontonin. Walaupun aksi ini viral di media sosial, namun polisi belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi terdakwa kasus ijazah Jokowi Tifauziah Tiasuma. Dengan demikian, sidang tidak akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, Majelis Hakim bersiap.
Suasana sidang eksepsi Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa riuh setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan dikabulkannya eksepsi terdakwa, maka sidang Dr. Tifa yang didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garing datar 133 garing M.1.14 garing EOH.2 garing 06 garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim mengembalikan berkas perkara atas nama Dr. Tifa ke Jaksa Penuntut Umum dan membebankan biaya perkara kepada negara. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan dengan menyusun ulang dakwaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun oleh JPU tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Atas dasar itu, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai Jaksa Penuntut Umum memasukkan dua pasal yang mengatur delik yang sama, tetapi berasal dari dua rezim undang-undang yang berbeda sebagai dakwaan alternatif. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsidiar dan dakwaan alternatif kedua subsidiar telah menentukan dua pasal yang mengatur delik sama persis, hanya saja berada dalam dua rezim undang-undang berbeda yang terhadapnya berlaku azas-azas sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain azas lex meteor, azas lex posterior derogat legi priori. Menimbang bahwa alternatif yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat menentukan pilihan pasal mana yang akan ia dakwakan untuk perbuatan yang sama dan karenanya akan dipersidangkan. Menurut Majelis Hakim, penyusunan dakwaan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan keraguan-raguan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan pasal yang tepat untuk didakwakan atas perbuatan yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsinya, terdakwa pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, memastikan tetap akan memperjuangkan kebenaran terkait pembuktian ijazah Jokowi. Tifa tetap akan berjuang membuktikan hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi. Sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis pagi. Dengan putusan tersebut, persidangan ini tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian alias berhenti.
Setelah mendengarkan pengucapan putusan, Dr. Tifa menyatakan putusan ini tidak menyurutkan langkahnya untuk membongkar perkara ijazah Jokowi. Tifa tetap akan berjuang membuktikan hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi. Tifa menambahkan perjuangan ini merupakan bentuk komitmen dari awal dirinya bersama tim kuasa hukum termasuk Roy Suryo yang juga terseret kasus ijazah Jokowi. Seluruh rakyat Indonesia, percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi pada Kamis pagi. Persidangan ijazah ini tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian. Majelis Hakim menyatakan berkas perkara Dr. Tifa beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan Dr. Tifa sehingga proses persidangan perkara ijazah dihentikan. Menanggapi perkembangan tersebut, militan G08 Nusantara Andi Azwan mengaku kaget mendengar putusan sela tersebut. Saudara Tifa, Dr. Tifa itu adalah yang dikatakan bebas secara murni. Tidak itu, ya. Karena jaksa penuntut umum sesuai dengan pasal 74 ya, ayat 2 itu bisa mengajukan perbaikan pasal-pasal yang didakwakan yang dianggap ambigu oleh majelis hakim sehingga ini obscure gitu. Jadi untuk putusan sela itu dari saudara Dr. Tifa itu diterima. Tapi dengan catatan ya, ini JPU bisa mengajukan perubahan ataupun perbaikan pasal-pasal yang dimaksud. Ya, kalau kita lihat ya apa yang diputuskan oleh hakim itu ya itu absurd libel itu ya artinya memang kabur gitu ya pasal-pasal itu. Tapi kan kita bisa terakhir kan hakim mengatakan mengajukan perlawanan ataupun perbaikan ada pasal 74 itu kan ayat 2 itu. Ya, saya rasa pasti akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk perbaikan-perbaikan yang diminta ya oleh majelis hakim ya. Ini bukan berarti bahwa perkara ini bebas secara murni atau tidak lanjut ke persidangan berikutnya. Itu tidak. Tidak itu gitu loh, ya. Jadi hal ini yang menimbulkan ada suatu persepsi yang mungkin ya, persepsi itu yang menjadi yang perlu kita luruskan di publik gitu loh, ya, bahwa ini bukan suatu pertandingan gitu, bahwa ini tidak berakhir, bahwa ini masih ada tahapan-tahapan selanjutnya ya, yang nanti JPU itu akan memberikan yang namanya perubahan perbaikan-perbaikan pasal itu, dan itu pasti akan berlanjut karena belum masuk kepada pokok perkara itu sendiri gitu. Ini baru masuk putusan sela untuk itu. Ya memang semua kan tergantung dari jaksa penuntut umum untuk itu. Kalau nanti jaksa penuntut umum itu sudah memasukkan ya sudah. Ya, itu akan berlanjut. Itu jadi ada surat dakwaan barulah nanti.
Kasus hukum yang menjerat Dr. Tifauzia Tiasuma sampai pada putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam putusan sela, hakim mengabulkan eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. Dan berikut perjalanan kasus Dr. Tifa. Dan ditutup. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2025 atas tuduhan menyebarkan informasi palsu terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pada 19 Juni 2026, Dr. Tifa dijemput paksa penyidik Polda Metro Jaya dari apartemennya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tidak mengikuti jejak rekannya Roy Suryo yang mengambil pra-peradilan, Dr. Tifa menjalani sidang pokok perkara dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Sidang selesai dan ditutup. Pada sidang putusan sela yang digelar pada 23 Juli 2026, Majelis Hakim yang diketuai Christina Endarwati mengabulkan eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dr. Tifa. Hakim menyatakan nota keberatan diterima sehingga menghentikan proses persidangan lebih lanjut atas dakwaan tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Di Jakarta, unjuk rasa mendesak agar mantan Jampitsus Febri Adriansyah segera ditangkap juga berlangsung di depan kantor Kejati, Jawa Timur. Dalam aksinya, massa yang terdiri dari Aliansi Madura Indonesia berorasi sambil membakar ban bekas di depan kantor Kejati, Jawa Timur. Perwakilan pendemo sempat ditemui pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mereka meminta agar tuntutannya segera disampaikan ke Kejaksaan Agung. Mereka pun mengancam jika tuntutannya tidak dipenuhi akan kembali melakukan aksi yang lebih besar. Aksi ini sempat menutup ruas jalan utama Ahmad Yani, Kota Surabaya. Dampaknya arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke lajur cepat. Kami simpel Pak, satu, tahan saudara Febri, tangkap dan tahan saudara Febri, itu tuntutan kami. Kami juga menyampaikan tadi bahwa apa sih keistimewaan saudara Febri sampai-sampai Jaksa Agung tidak berani melakukan penahanan terhadap saudara Febri. Untuk keempat kalinya secara berturut-turut aksi unjuk rasa terjadi di depan gedung Kejaksaan Agung. Massa menuntut Kejagung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Massa dan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Massa menuntut Kejagung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Mereka juga mendesak Kejagung kembali menggeledah rumah Febri guna mencari barang bukti baru kasus tindak pidana pencucian uang. Aksi ini merupakan yang keempat kalinya terjadi di Kejaksaan Agung pasca Polri melimpahkan kasus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, demonstrasi berjalan lebih kondusif dari aksi sebelumnya. Sebelumnya unjuk rasa digelar di depan gedung Kejaksaan Agung menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditahan berlangsung hingga Rabu malam. Kericuan sempat terjadi saat polisi menghalangi pengunjuk rasa membakar ban dan poster. Kelompok pengunjuk rasa yang mengatasnamakan BEM Persatuan Indonesia menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung hingga Rabu malam. Pengunjuk rasa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kini tidak diketahui keberadaannya. Sejumlah massa aksi bahkan mendirikan tenda di tengah jalan yang berada di depan gedung Kejagung. Tak hanya membangun tenda, mereka juga membakar sejumlah barang sebagai bentuk protes. Pengunjuk rasa mengancam jika Febri tidak segera ditahan, mereka akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Sebelumnya,
Sebelumnya, unjuk rasa hari ketiga menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditangkap yang digelar di depan gedung Kejaksaan Agung diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula saat petugas kepolisian berupaya menghalangi massa aksi dari Jaringan Intelektual Hukum Nasional melakukan pembakaran ban dan poster. Kericuhan meluas hingga sempat terjadi saling dorong antara demonstran dan polisi yang berjaga. Kericuhan akhirnya mereda setelah pihak kepolisian dan perwakilan demonstran berhasil meredam emosi massa. Dalam aksi unjuk rasa yang diawali long march dan penutupan ruas jalan ini, massa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsusnya Febri Adriansyah yang kini tidak diketahui keberadaannya. Agar tidak ada keberpihakan, massa juga menuntut agar penanganan kasus ini dilimpahkan dari Kejaksaan Agung ke KPK, serta penanganan kasus dilakukan secara transparan dan profesional. Seruan aksi menuntut ditangkapnya mantan Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir sejak penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febri diambil alih dari Kortas Tipit Kolpolri ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya 2 hari beruntun gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Sehari sebelumnya pada Senin sore unjuk rasa mahasiswa di Kejagung berakhir ricuh. Massa beberapa kali berusaha merangsak ke dalam gedung Bundar Kejagung namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru dalam kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sprindik baru terbit berdasarkan hasil pendalaman tim 9 Kejagung. Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara temuan emas seberat 74 kg dan uang tunai ratusan miliar di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sprindik ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya dilimpahkan oleh Kortas Tipit Korpolri. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut penerbitan sprindik baru ini setelah pihak tim 9 Kejagung mempelajari kasus ini. Dengan diterbitkannya sprindik ini, total 4 sprindik yang tengah diusut oleh Kejagung terkait perkara tersebut. Sebelumnya, Kejagung telah menerbitkan 3 sprindik atas pelimpahan kasus dari Polri, yakni kasus Asabri, Krakatau Steel, pengadaan batubara PLTU yang diduga menyebabkan blackout. Dalam perkembangannya, Febri Adriansyah dan Rito telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatannya. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatan pasca operasi saraf terjepit yang dinilainya kian memburuk. Hotman menjelaskan pemulihan kesehatannya terganggu karena memaksakan diri kembali bekerja sebelum masa istirahat 2 minggu pasca operasi bius total di Singapura pada 9 Juli 2026. Rasa sakit yang merambat dari pinggang hingga kaki membuatnya khawatir berisiko lumpuh jika terus menangani perkara berat. Hotman mengklaim harus mengonsumsi pereda nyeri sebelum terbang untuk pemeriksaan lanjutan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini. Yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir. Katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan
Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, Terkait kelanjutan kasus, Hotman memastikan proses hukum Febri tetap berjalan meski ia mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung. Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis. Anda kembali di News Sore pemirsa. Amerika Serikat menggempur Iran pada hari ke-11 yang menargetkan fasilitas militer Iran. Operasi yang diumumkan oleh CENTCOM, serangan tersebut menyasar hanggar pesawat, gudang drone, fasilitas maritim, serta infrastruktur logistik militer Iran. Menurut CENTCOM, operasi tersebut bertujuan mengurangi kemampuan Iran mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Selain itu, CENTCOM mengklaim Iran telah menyerang 30 kapal dagang yang melintasi jalur pelayaran internasional dalam 3 bulan terakhir. Sistem pertahanan udara Iran di wilayah Teheran kembali diaktifkan untuk merespons deteksi target musuh seperti drone atau objek yang mencurigai mendekati ibu kota. Aktivasi ini kerap dipicu oleh eskalasi ketegangan regional akibat serangan udara Amerika Serikat. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Iran dalam tahap ke-21 Operasi Saikeh melancarkan serangan besar menggunakan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Iran menargetkan gudang amunisi dan peralatan pusat komando Amerika Serikat di Camp Doha yang terletak di bagian barat Kuwait. Camp Doha merupakan salah satu pangkalan militer Amerika Serikat yang terbesar dan terpenting di wilayah barat Kuwait. Pangkalan ini berfungsi sebagai pusat dukungan bagi pasukan Amerika di kawasan Asia Barat dan menjadi lokasi penempatan sejumlah besar peralatan militer Amerika Serikat. Setelah menghantam 3 fasilitas nuklir Iran pada 2025, Amerika Serikat kini menargetkan Gunung Big X yang diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir Iran. Setelah melancarkan operasi Midnight Hammer pada 2025 dengan menargetkan fasilitas nuklir Fordo, Natanz, dan Isfahan, Amerika Serikat kini disebut menargetkan Gunung Big X yang berada di dekat kompleks nuklir Natanz. Kawasan ini diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir bawah tanah baru yang tengah diperkuat Teheran dan mampu menampung nuklir generasi baru yang lebih canggih. Berdasarkan citra satelit, terlihat pembangunan dan penguatan pintu masuk terowongan. Letaknya yang jauh di dalam pegunungan dianggap sebagai taktik agar lebih aman dari serangan udara. Pemirsa, pasukan Zionis Israel mengeksekusi kelompok JAF di jalur Gaza, Palestina. Pada pantauan udara, Zionis Israel terlihat sejumlah orang memasukkan senjata api ke sebuah kendaraan mobil. Israel mengklaim persenjataan yang diangkut untuk menyerang pasukan Zionis Israel di wilayah tersebut. Tak lama Zionis Israel melakukan serangan udara kepada kendaraan yang tengah dikendarai untuk menghilangkan ancaman tersebut. Pemirsa, Mercy Indonesia kembali mengirimkan tim relawan medis ke jalur Gaza, Palestina untuk melanjutkan misi kemanusiaan. Tim medis darurat tersebut terdiri dari dokter spesialis paru, spesialis anestesi, dan juga perawat. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Jangan lupa pemirsa, saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Cikal Multazam. Update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, selamat beraktivitas. Terima kasih dan sampai jumpa.
Mercy Indonesia kembali memberangkatkan tim medis darurat ke-14 untuk melanjutkan misi kemanusiaan di jalur Gaza, Palestina pada Senin. Emergency Medical Team atau EMT terdiri dari 3 relawan medis, yaitu dokter spesialis paru, spesialis anestesi, dan perawat. Mereka berangkat dari Jakarta menuju Yordania sebelum memasuki jalur Gaza melalui perbatasan Karem Shalom. Keberangkatan tim medis darurat dilepas oleh relawan dan staf Mercy serta keluarga. Dokter relawan medis Lius Hariman mengatakan bahwa masyarakat Gaza hingga kini masih sangat membutuhkan bantuan dari luar. Sehingga Mercy terus bekerja sama mendukung pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Kondisi Gaza kita tahu sendiri sejak 7 Oktober itu sudah sampai hari ini belum ada perubahan yang signifikan. Kalau tidak ada teman-teman dari Mercy dan EMT yang berangkat, sepertinya sangat sulit bagi teman-teman di Gaza untuk mengatasi dan melayani sesama yang ada di sana yang membutuhkan bantuan medis. Pertama, dokter spesialis paru. Di tengah krisis kesehatan yang melanda jalur Gaza akibat genosida yang masih berlangsung, pengiriman tim medis merupakan wujud komitmen Mercy untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan bagi warga Gaza.